Saya akan langsung ke pembicara selanjutnya, pembicara kedua. Beliau juga akan memaparkan materi atau gagasannya dan sharing pengalaman selama 15 menit. Beliau adalah Dr. Kamarul Zaman bin Muhammad Karim dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Jika saya untuk membacakan sedikit CV beliau, Dr. Kamarul Zaman bin Muhammad Karim. Beliau mendapatkan gelar Doktor Falsafah PhD di pendidikan musik di gelar diploma musik di University Teknologi Mara tahun 2005. Beberapa pengalaman beliau terkait professional affiliation. Beliau adalah pengurus dan chairman di Persatuan Musik Tradisional Malaysia, Persatuan Ghazal Zohor Malaysia, dan juga Taman Budaya Zohor sebagai ahli budaya di sana. Beliau sangat tertarik atau research interest di penciptaan seni musik, komposisi dan gubahan komposisi musik, musik tradisional, seni tradisional Melayu, pergendangan atau penang Melayu, musik perkusi, dan tari. Nah, sebenarnya banyak sekali CV dan pengalaman beliau berkaitan dengan karya tulisan dan pengalaman-pengalaman beliau yang lain yang tidak bisa saya bacakan pada kesempatan hari ini semuanya. Beliau pada pagi hari ini akan menyampaikan materi mengenai dialektika penilaian karya musik secara online di university dan industri di Malaysia. Kepada Dr. Kamarul Zaman, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa majelis, kalau orang Malaysia bilang pembawa majelis lah ya, Mbak Setia. Terima kasih. Juga terima kasih pada isi Surakarta kerana bisa mengundang untuk yang kali kedua selepas saya lulus S3 penciptaan musik. Banyak guru-guru saya di sini, termasuk Prof. Dieter juga merupakan mentor dan saya pernah belajar sama beliau juga. Buku-bukunya juga menjadi rujukan pembelajaran seni musik yang saya gunakan untuk mahasiswa juga. Jadi saya sangat berbangga bisa bersama-sama. Bisa saya share screen ya? Ya. Baik, kalau ada kendala nggak bisa lihat, nanti mohon. Apa bisa dilihat, Mbak? Bisa Bapak. Oh ya, oke. Baik, mungkin karena saya di Universitas Pendidikan Sultan Idris, jadi banyak yang mungkin akan berpikir bahwa latar belakang saya adalah pedagogi musik ataupun pendidikan musik. Tapi sebetulnya saya dari S1 itu sudah lebih ke arah konten musik. Jadi saya lebih ke arah musik persembahan atau pertunjukan di Indonesia dan juga komposisi ataupun music arrangement. Jadi lanjut ke S3 juga saya masih di Jogja dan juga di ISI Solo juga dalam program yang sama yaitu penciptaan. Jadi cuma bertugas di Universitas Pendidikan. Jadi adalah beberapa aspek pedagogi yang diwajibkan oleh mereka untuk dosen-dosen yang backgroundnya adalah konten. Karena di sana di Universitas Pendidikan agak spesial sedikit, di mana jaringannya tidak hanya dengan jaringan industri, tetapi juga mereka harus membina jaringan yang sangat kuat dengan sekolah-sekolah, di mana UPSI juga dipercaya untuk menyalurkan, untuk memberi pikiran, memberi konsep dan menjadi akreditas untuk kurikulum di sekolah-sekolah. Jadi sedikit sebanyak saya bisa istilahnya melakukan hibridisasi, pertembungan di antara yang pendidikan musik dan juga
konten dan juga pengalaman saya di industri. Ini merupakan sebuah refleksi, mungkin kalau ini dibilang sebagai strategi yang betul-betul bisa dipakai, saya kira mungkin ada yang lebih pakar dari saya bisa mengomongkan atau memberi saran tersebut. Tapi refleksi ini setidaknya bisa kita ngimbau bersama, apakah kita bisa mencermatinya dengan baik. Antara dua dunia, antara dunia akademis, yaitu di university, perguruan tinggi, dan juga di industri. Untuk pengetahuan mungkin latar belakang semua, saya pernah terlibat di industri, termasuk di industri Indonesia, di program Akademi Asia, di Akademi Dangdut Asia, menggantikan almarhum Pak Ngah. Jadi selama program tersebut berlangsung, program tersebut semuanya dilaksanakan sebelum pandemi, dan sebetulnya saya belajar banyak dari teknologi yang dibawakan oleh industri musik di Indonesia, di mana di situ kita sudah pun melakukan norma-norma baru yang sekarang lagi ngetren, yaitu kita sudah membuat penilaian atau penjurian secara remote ataupun virtual. Dan itu sudah dilakukan. Kalau bisa lihat di gambar ini, di foto ini, saya sedang di belakangan sedang melakukan penilaian terhadap karya artis, dan juga di bawah itu ada penilaian dari juri-juri atau penilai-penilai musik dari negara yang berbeda, dan beberapa penglibatan industri yang lain juga. Saya punya produksi sendiri, dan sekarang saya berada di rumah, dan ini merupakan home studio saya sendiri yang saya bukan terpaksa sih, harus, wajib ada, karena untuk memberi motivasi pada pelajar saya bahwa kita sebagai dosen juga berada di dalam dunia digital, berada di dalam dunia teknologi, dan ya istilahnya kamu nggak bisa bohong saya lah gitu. Istilahnya kalau gitu, kalau kita yang tidak mahir di dalam dunia virtual dan digital, ya pasti mereka banyak melakukan misalnya plagiarism misalnya, banyak dilakukan akibat daripada kecanggihan teknologi itu sendiri. Jadi kita untuk mengantisipasi itu, dosen ataupun pengajar mesti harus mengeksplor lebih banyak daripada mereka, dan di situ saya dapatkan banyak di industri. Jadi sebagai beberapa landasan pertama, saya melihat ada dua kubu yang secara tradisinya dulu menjadi orientasi klasik, ya, di mana ada seniman akademis dan ada seniman industri. Sekarang sudah terjadi disorientasi, seakan-akan sudah samar semuanya. Di universitas penilaian musik dilakukan secara kualitas, istilahnya dalam tanda kutip, tetapi secara samar sebetulnya konsep-konsep musik pop sudah pun dimasukkan di dalam penilaian. Sebaliknya di industri, hadirnya juri-juri, hadirnya panel-panel seakan-akan membuat seakan-akan sebuah penjurian yang sifatnya ilmiah, objektif, sebetulnya kamuflase. Kadang-kadang dia baliknya akan bersifat populis, tapi secara sama-sama mereka sudah masuk ke arah yang namanya kualitas, penilaian terhadap kualitas musik. Jadi kedua-dua dunia ini sebenarnya sudah tidak mengamalkan orientasi klasik yang mereka dulu pegang, tetapi sudah berlaku disorientasi dan sudah berlaku kesamaran dan chaos di situ. Jadi ada landasan yang lain adalah kalau kita ngomong soal musik digital, virtual, sebetulnya di dalam musik itu sendiri sudah pun simbolis ataupun abstrak. Jadi antara seni ataupun medium seni yang paling gampang, paling senang, dan paling cepat didigitalkan dan divisualkan itu adalah musik. Karena wujud konkretnya tidak ada. Jadi dia lebih mudah untuk menyerap dengan teknologi dan juga membangun sebuah ilmu teknologi musik. Itu lebih awal. Oke. Jadi tapi perlu dibedakan di antara, kalau kita ngomong soal digitalisasi musik, itu adalah bagaimana transformasi dari ruang
ruang akustik instrumen, ya, seperti gamelan, rebana, kompang, masing-masing adalah instrumen akustik yang mempunyai dimensi akustik yang berbeda, yang lebih konkret. Bagaimana itu ditransform ke komputer, sehingga komputer bisa menghasilkan bunyi-bunyi, mengimitasi, meniru bunyi-bunyi yang tadinya adalah dalam bentuk wujud konkret. Jadi itu adalah digitalisasi musik. Dan kalau kita ngomong soal virtual musik, sebetulnya virtual musik ini adalah persembahan ataupun pertunjukan musik itu sendiri. Nah, di virtual musik inilah yang sedang menjadi tren di mana-mana, termasuk di Malaysia. Karena dengan di virtualisasi musik, kita bisa mengapresiasi banyak perkara. Termasuk kita masih bisa mengapresiasi musik-musik tradisional tanpa perlu mendigitalisasikan instrumen-instrumen tersebut. Misalnya gamelan, tidak perlulah kita digitalkan gamelan misalnya untuk menjadi instrumen digital gamelan, karena kita ada ruang virtual untuk berapresiasi. Jadi begitu juga kompang misalnya, tabla misalnya. Walaupun usaha-usaha pendigitalan ada, tapi tetap juga kita mengapresiasi dari instrumen-instrumen yang memang secara organologi itu dari diapresiasi secara tradisional. Kemudian sebagai sebuah landasan juga perlu disadari bahwa kita sekarang memang sudah berada di dunia DIY, ya, do it yourself, everything do it yourself. Sampai-sampai kita sulit menerjemahkan siapa yang profesional, siapa yang amatur. Karena ini memang dampak dari post industri sebetulnya. Saya kalau ngomong soal industri sebetulnya pun tidak sesuai. Sebetulnya kita sudah ke arah post industri, di mana musik sudah tidak jadi komoditi. Musik sudah menjadi sebuah service dan juga independen musik itu sudah bangkit sebetulnya. Di mana siapapun bisa mendistribusi, siapapun bisa melakukan pengkaryaan dan pendistribusian, pengkomersialan karya mereka secara sendiri menggunakan digital platform misalnya. Jadi memang ini yang harus digarisbawahi sebetulnya di universitas, bahwa memang di zaman ini semuanya sudah orang luar ataupun orang yang tidak belajar di universitas pun bisa melakukan seprofesional orang di universitas. Jadi ada landasan yang terakhir mungkin yang mengimbau sebelum masuk ke penilaian adalah dilihat menjadi satu antusias bahwa 1 tahun, misal 2 tahun, hampir 2 tahun kita masuk semuanya di virtual kan, sehingga perkataan virtual itu sudah menjadi satu tren dan bahkan kita sulit membedakan yang mana yang satu tools ataupun alat, yang mana yang satu subjek, ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong soal virtual ataupun realitas semu, itu sebetulnya sebelum pandemik lagi kita sudah mengalami sebuah yang namanya mungkin dari teori Posmo dari Bourdieu, bahwa kita sudah mengalami simulacra, di mana seni sudah tercabut, seni tradisi ataupun seni rakyat itu sudah tercabut dari akar budayanya. Jadi sebetulnya virtualisasi dalam arti tersebut sudah pun berlaku. Maksudnya kita sudah terlepas dari realitas yang kita banggakan dari seni itu sendiri. Jadi bila masuk pandemik, ini menambah negatifnya keadaan tersebut, sehingga kita terpaksa lebih berjarak sosial, lebih menjarakkan karya dengan masyarakat, lebih berjarak dan semakin berjarak dengan individu-individu. Dan itu yang terjadi sekarang. Dan saya sedikit agak kurang setuju kalau kita akan namakan ini sebagai new norms, karena ada konotasi seakan-akan kita harus menerima ini untuk terus-menerus. Sedangkan sebelum pandemi yang besar ini berlaku, sebetulnya beberapa puluhan tahun yang lama, Spanish flu pun sudah terjadi di dunia, dan bahkan kita sudah kembali the new norm, normal norms. Jadi sebetulnya kita boleh katakan sebagai ini adalah survival mode yang kita harus berusaha untuk segera keluar darinya. Jadi
berbalik pada topik yang saya mau bicarakan, di balik landasan yang saya katakan tadi, di ruang akademis itu di Malaysia semuanya akan patuh dan akan menurut pada apa yang ditetapkan SOP oleh kerajaan Malaysia itu sendiri. Jadi sejak tahun lepas 2020, di mana pandemik pertama jadi di Maret, banyak SOP pembelajaran, SOP pandemi yang dikeluarkan, dan di situ diterjemahkan oleh semua universitas Malaysia bagaimana penilaian terhadap mahasiswa dilakukan. Kemudian banyak perkara seperti metode. Saya tidak banyak bercakap soal metode, mungkin panel lain nanti akan banyak bercakap soal metode pengajaran, karena bagi saya metode itu sangat subjektif adanya dalam keadaan sekarang. Penilaian terhadap karya seni itu yang saya lihat agak unik, ada keunikan yang berlaku akibat pandemi ini. Jadi saya teruskan. Jadi secara dasar memang tidak ada terjadi perubahan terhadap apa yang namanya penilaian pembelajaran. Jadi asalkan penilaian itu ada validity, reliability, dan fairness, dan itu tetap juga dilaksanakan. Walaupun aktivitas penilaian itu beragam, tetap juga falsafahnya dasarnya tetap sama. Harus ada 3 aspek tersebut. Jadi disinilah kita dosen-dosen musik sudah mulai untuk berkenalan dengan istilah-istilah teknologi yang dulunya ada tapi mungkin tidak populer. Nah, sekarang baru kita terapkan di dalam pembelajaran. Antaranya ya ada sinkronus atau segera atau ensinkronus. Dan ini mungkin cuma contoh saja bagaimana di UPSI diberikan option bagaimana kita bisa menggunakan platform seperti Google Meet, Facebook Live Kisco, Webex, YouTube Live, dan kategori masing-masing yang dikatakan sinkronus ataupun tidak sinkronus. Segera maksudnya secara real time, ataupun tidak segera itu secara delay, ataupun mungkin kita boleh katakan sebagai pre-recorded. Video-video yang pre-recorded itu tidak segera. Maksudnya mahasiswa bisa menghasilkan di luar waktu dan mungkin besok di-submit ke dosen. Dan ini antara aktiviti pentaksiran. Di Malaysia penilaian juga disebut sebagai pentaksiran. Jadi tetap juga ada domain yang di mapping kan, itu tetap masih diberlakukan di semua universitas. Cumanya kita lebih fleksibel sekarang. Kita lebih untuk melihat bagaimana sebuah karya seni itu, terutama di program studi yang ada seni dan musik, itu bisa mengadaptasi pelbagai misalnya aktivitas penilaian, misalnya tidak hanya harus mungkin project base, bisa juga dilakukan juga misal studio base dan juga practice base misalnya. Dan juga domain terhadap pembelajaran seperti psikomotor, afektif, dan juga kognitif sentiasa di mapping kan. Dan itu yang ada satu sisi sebetulnya dia agak rigid, dia terlalu rigid, maksudnya kita harus secara ketat punya daya untuk menyatukannya. Ada satu sisi yang sebetulnya kita perlu ada kebebasan untuk keluar daripada semua domain itu sebetulnya. Nah, ini adalah sedikit refleksi mungkin apa yang terjadi baru-baru ini di Malaysia, bagaimana penilaian musik di industri, yaitu di Anugerah Juara Lagu yang baru-baru ini diadakan. Jadi bertolak belakang dengan teknologi yang dipakai di Indonesia sebelum pandemik, yaitu di Dangdut Akademi Asia, di Anugerah Juara Lagu malah tidak dipakai. Maksudnya virtualisasi tidak berlaku sewaktu juri melakukan penilaian musik. Juri malah disuruh datang dan juga dilakukan SOP tertentu. Nah, ini menurut saya sayang sekali karena kita sudah ada teknologi yang kuat untuk membolehkan penilaian itu dilakukan di luar kawasan atau secara remote. Dan itu antara kendala ataupun yang boleh kita refleksikan. Kemudian secara sekilas perbandingan keseluruhannya saya lihat bahwa di industri
Penilaian profesional berdasarkan aspek popularitas sedangkan kualitas disamarkan. Karya atau pertunjukan musik yang menggunakan teknologi digital lebih diutamakan. Dioptimalkan sinergi media sosial, media virtual, dengan mainstream seperti TV dan radio secara inklusif, dan memvariasikan aktiviti penilaian secara bebas. Ya, di mana penonton juga ikut turut serta memberi penilaian menggunakan fitur-fitur yang ada di media sosial seperti view, like, emoji, comments, subscribe, follow, semuanya turut digunakan masuk kepada markah penilaian. Jadi berbeda di akademik, penilaian profesional berdasarkan aspek kualitas sedangkan popularitas agak disamarkan. Karya atau pertunjukan musik yang menggunakan teknologi digital hanya boleh digunakan pada khusus tertentu saja. Mengoptimalkan pengundian media sendiri, maksudnya media sendiri kita ada sebelum pandemik dibangun satu media sistem e-learning opsi sendiri, media sosial digunakan juga tapi secara private dan agak inklusif, agak eksklusif sedikit adanya pemakaiannya. Dan terakhir memvariasikan aktiviti penilaian sesuai domain pembelajaran tanpa merubah kriteria ataupun yang disebut sebagai CLO ataupun course learning outcome dari pembelajaran hampir tidak bisa dirubah. Nah, ini berbalik apa yang dikatakan dari awal bahwa paling terkena dampaknya adalah kursus atau mata kuliah yang sifatnya praktek. Misalnya applied studies, yaitu pembelajaran one-to-one berkenaan instrumen. Nah, kalau CLO-nya tidak dapat dirubah, nah makanya akan terjadi kendala. Bagaimana kita harus memaksakan mahasiswa yang duduk di kampung ataupun di desa tidak ada, misalnya dia adalah seorang bermain piano misalnya. Tidak ada piano di rumahnya. Apakah dia harus pakai piano digital misalnya? Atau dia pemain gamelan, apakah dia harus keluar dan melanggar SOP pandemik untuk mendapatkan gamelan? Nah, itu kendalanya di situ. Jadi ada pertimbangan di situ. Kemudian ini secara visualisasi saja apa yang terjadi. Musical works visualization, apa yang terjadi secara assessment. Ya. Secara assessment di akademik itu memang membedakan antara assessor, penilai dan juga audience. Ya. Di waktu pandemi, nomor 2 ini yaitu social media akademik sudah mulai menggunakannya. Tapi berbalik tadi, dia digunakan secara private atau unlisted dan agak secara eksklusif. Dan banyak ruang yang tidak digunakan secara bersama antara assessor dan audience, seperti mana industri. Di industri tidak ada dikotomi antara assessor dan juga audience. Mereka sama-sama menyatu di dalam ruang penilaian karya tersebut. Nah, sehingga kan karya tersebut bisa secara langsung dipublikasikan secara secara massal menggunakan TV. Walaupun mainstream TV dan radio itu sebetulnya di era pandemik sudah semakin tidak populer, tetapi industri menggunakan potensi dari social media atau virtual meeting platform untuk dilink-kan ke konten TV mereka. Jadi antara dampak pandemi, apresiasi seni ini menurun, ini agak general ataupun agak umum, yang bisa kita katakan bahwa memang masyarakat sekarang lebih fokus pada media sosial, media virtual, dan meninggalkan media mainstream. Kualitas karya pelajar menurun akibat fasilitas teknologi yang tidak lengkap dan kesenjangan antara pelajar kota kaya dan pelajar miskin semakin berjarak atau luas. Industri semakin hilang fungsi hiburannya, dilihat, dan universitas semakin hilang fungsi akademiknya. Dan antara lain adalah industri musik kehabisan konten baru dan terpaksa meminjam konten yang dihasilkan oleh publik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana TV sudah kehabisan konten dan terpaksa mengambil konten daripada YouTube ataupun YouTubers dan ataupun daripada publik ataupun yang lebih amatur, yang tidak profesional, yang tidak sesuai dengan kemasan yang mereka tetapkan dulunya. Dan dunia pendidikan terpaksa menerima tugas pelajar ataupun karya pelajar, apapun tugasnya, assignment pun ataupun karya komposisi, karya orchestration dengan keadaan ataupun kondisi apa adanya. Misalnya dengan mungkin bisa merakam dengan hanya menggunakan HP yang tidak clear soundnya juga, dan terpaksa dosen ataupun fakultas tersebut merendahkan beberapa kriteria penilaian. Dan di situ dilihat ada ekspresi survival yang saya maksudkan.
Dan mungkin sebagai saran dan refleksi, diperlukan sebuah cross identity di zaman ini, bahwa yang sosok atau individu dosen ataupun guru itu juga harus terbuka untuk belajar sesuatu yang baru dari pelajarnya, dan juga menjadi pedoman juga. Misal dianggap sebagai seniman yang terjun, memang bisa ada produksi sendiri dan ada pengalaman tertentu sendiri yang bisa diterjemahkan pada mahasiswanya. Ya, secara ilustrasinya sebeginilah maksudnya. Secara idealis kita harusnya sudah membaurkan identitas. Tidak ada lagi dosen yang betul-betul dosen, tidak ada lagi pelajar yang betul-betul pelajar, tidak ada lagi yang namanya tokoh atau seniman yang betul-betul seniman. Masing-masing sudah dalam dunia yang sangat global, bisa menyatu dan bisa fokus ataupun bisa membaur. Dan refleksi atau saran kedua adalah hibridisasi media perlu dilakukan. Kemudian ini antara contoh yang dilakukan oleh Malaysia, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia sudah pun memulai Didik TV. Didik TV ini kita sudah pun menggunakan mainstream TV, di TV channel yang bukan internet, untuk guru-guru mengajarkan pendidikan musik di TV. Nah, ini adalah refleksi terakhir, mungkin adalah refleksi ketiga, harus dibongkar atau dikonstruk ide dikotomi tentang musik murni dan pop. Budaya populer harus menjadi sarana advokasi yang menerjemahkan kualitas musik pada masyarakat. Kemudian ya tetap juga memanusiakan manusia itu harus terjadi, dan teknologi itu harus dianggap sebagai alat, bukan sebagai subjek. Dan sebagai penutup, saya bisa katakan seni intinya perlu dikembalikan ke masyarakat. Apapun kondisi masyarakat yang terjadi sekarang, diperlukan suatu usaha yang berurusan untuk pendidikan seni tetap relevan, sekalipun berbagai kendala teknologis harus diatasi bagi menciptakan keseimbangan pendidikan seni, atau setidaknya merapatkan jurang pendidikan seni di kota atau desa. Ketahuilah bahwa seni itu mengajarkan keindahan, dan keindahan itu bisa diajarkan melampaui kebergantungan pada teknologi itu sendiri. Diperlukan keberanian melakukan transformasi pemikiran terhadap konsep seni yang baru, yang tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi. Memanusiakan manusia dengan seni dan keindahan itu bisa bebas, bisa berteknologi tinggi, dan bisa juga primitif. Karena yang paling penting dalam pendidikan adalah kesadaran manusia. Itu saja dari saya. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih, Dr. Kamaluzaman. Sama-sama. Ya. Ada 4 hal yang menarik ya dari apa yang sudah disampaikan. Ini sudah disampaikan tadi seperti refleksi pembelajaran seni pertunjukan di masa pandemi ini. Yang pertama adalah cross identity atau silang identitas. Ini sangat diperlukan individu sehingga dapat menampilkan karakter atau peran ganda. Lalu yang kedua, hibridisasi media, khususnya dalam dunia musik, perlu segera dilakukan di antara media mainstream dan media alternatif, sehingga keduanya dapat bersinergi. Ketiga, dekonstruksi terhadap dikotomi musik akademis dan musik industri sangat berkaitan. Ini tentu berkaitan dengan orientasi terhadap estetika musik murni maupun musik pop saat ini. Dan yang terakhir, ada statement yang menarik dari Dr. Kamaluzaman, yaitu bahwa pendidikan sebagai usaha memanusiakan manusia itu perlu meyakini bahwa manusia tetap merupakan subjek di dalam pendidikan. Sehingga teknologi yang kita gunakan, terutama dalam masa pandemi ini, adalah objek atau alat bagi membantu tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran. Ya, itu poin penting yang kita dapat dari Dr. Kamaluzaman. Selanjutnya saya akan langsung kepada pembicara ketiga.